pada suatu malam, sekelompok pemburu berjalan melalui hutan ketika mereka menemukan sebuah tempat yang terbuka, yang menurut mereka nampak dijaga oleh seekor serigala, karena mereka mengetahui bahwa itu bukanlah seekor serigala, ya hanya makan daging mentah dan menggerogoti tulang untuk mengasah giginya. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kisah dari salah seorang manusia yang telah dibesarkan di hutan rimba oleh seekor serigala. Kehidupan dan kisah hidupnya juga pernah diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul The Jungle Book. Ya, Mowgli. Tetapi berbeda dengan kisah yang ada di film yang berakhir dengan happy ending. No, kisah kita kali ini akan jauh sekali dari kata happy ending. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Novel karangan Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book yang menceritakan kisah tentang Mowgli, seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibesarkan oleh serigala. Mowgli mempelajari berbagai cara hidup hewan dan dia tidak pernah belajar untuk berinteraksi dengan manusia lain. Kisah terkenal Kipling yang kemudian diadaptasi menjadi beberapa film oleh Disney berakhir dengan pesan yang membangkitkan semangat tentang penemuan diri dan harmoni antara peradaban manusia dan alam. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu didasarkan pada peristiwa yang nyata yang berakhir tragis. So, pada saat itu, tahun 1867, yang berlatar tempat di distrik Bulandshahr, India. Pada suatu malam, sekelompok pemburu berjalan melalui hutan ketika mereka menemukan sebuah tempat yang terbuka. Tidak jauh dari situ, terbentang pintu ke dalam sebuah goa yang menurut mereka nampak dijaga oleh seekor serigala. Para pemburu tersebut bersiap untuk menyergap serigala tersebut. Namun mereka langsung menghentikan niat mereka untuk menyerang saat itu, karena mereka mengetahui bahwa itu bukanlah seekor serigala, namun itu adalah seorang anak laki-laki yang berusia tidak lebih dari 6 tahun. Pemburu itu kemudian kebingungan saat ditanya. Sang anak laki-laki hanya diam dan menatap mereka dengan tatapan yang bengis seperti tatapan serigala. Tidak ada komunikasi yang terjadi, hanya geraman seperti hewan buas yang keluar dari mulut anak laki-laki itu. Setelah mencoba memberinya makan dan membujuknya tanpa komunikasi verbal, para pemburu berhasil membawa anak laki-laki itu untuk ikut bersama mereka. Karena tidak ingin meninggalkan bocah itu di pinggiran hutan yang gelap dan sendirian, para pemburu itu kemudian membawanya ke panti asuhan Misi Sikandra di kota Agra. Para pemburu menceritakan segala hal tentang anak itu kepada misionaris panti asuhan dan mereka pun pada akhirnya bersedia untuk menampung anak itu. Hal pertama yang dilakukan para misionaris pengurus asrama adalah memberinya nama. Mereka menamainya Dina Sanikar yang diambil dari kata bahasa Hindi yang berarti hari Sabtu, hari di mana dia tiba. Selama tinggal di panti asuhan Misi Sikandra, Dina Sanikar juga diberi nama kedua yang lebih kepada julukan
bocah serigala. Para misionaris berpikir itu cocok untuknya karena mereka percaya dia dibesarkan oleh hewan liar dan tidak pernah mengalami kontak dengan manusia sepanjang hidupnya di hutan. Menurut pengakuan mereka, perilaku Dina Sanikar lebih mirip hewan daripada manusia. Dia berjalan dengan 4 kaki dan mengalami kesulitan untuk berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Dia hanya makan daging mentah dan menggerogoti tulang untuk mengasah giginya. Setelah disajikan makanan, dia akan mengendus makanan itu terlebih dahulu dan dia akan memakannya jika dia menyukai makanan itu dan membuangnya jika dia tidak suka. Berkomunikasi dengan Dina Sanikar pada saat itu sangatlah sulit karena 2 alasan. Yang pertama, dia tidak berbicara dalam bahasa manusia. Setiap kali dia ingin mengekspresikan dirinya, dia akan mengeram atau menolong seperti serigala. Hal yang kedua, dia juga tidak mengerti bahasa isyarat. Orang yang tidak berbicara dalam bahasa yang sama biasanya dapat memahami satu sama lain hanya dengan menunjuk berbagai objek dengan jari mereka. Tetapi karena serigala tidak menunjuk atau memiliki jari dalam hal ini, gerakan isyarat mungkin tidak berarti baginya. Meskipun Dina Sanikar akhirnya belajar memahami para misionaris, dia tidak pernah belajar berbicara sendiri, mungkin karena suara ucapan manusia terlalu asing baginya. Semakin lama Sanikar tinggal di panti asuhan, semakin dia mulai berperilaku seperti manusia. Dia belajar bagaimana berdiri tegak dan menurut para misionaris mulai berpakaian sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bahkan mengambil sifat paling manusiawi dari semuanya, merokok. Yang cukup menarik adalah Dina Sanikar bukanlah satu-satunya anak serigala yang tinggal di panti asuhan Misi Sikandra pada saat itu. Menurut laporan, terdapat 2 anak laki-laki dan 1 perempuan yang memiliki kasus yang sama dengan Sanikar, entah dibesarkan oleh serigala atau hewan yang lain. Menurut seorang ahli geografi, panti asuhan itu menampung begitu banyak anak serigala selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak lagi terkejut ketika anak lain ditemukan di hutan. Faktanya, kisah anak-anak yang dibesarkan oleh serigala telah bermunculan di seluruh dunia. Dalam kebanyakan kasus, misionaris yang merawat anak-anak adalah satu-satunya sumber cerita. Jadi, apakah mereka benar-benar liar masih bisa diperdebatkan. Beberapa orang percaya bahwa misionaris mungkin telah menemukan mereka dan membesar-besarkan cerita untuk perhatian media. Yang lain berhipotesis bahwa anak-anak itu mungkin tidak dibesarkan oleh hewan sama sekali dan bahwa mereka memiliki cacat intelektual atau fisik. Sementara detail kisah kehidupan Dina Sanikar tidak dapat diverifikasi atau asal orang tuanya yang tidak diketahui. Anak-anak liar lainnya bisa, salah satunya Oksana Malaya, seorang gadis Ukraina yang lahir pada tahun 90-an yang dibesarkan oleh anjing-anjing liar setelah orang tuanya yang merupakan pecandu alkohol membuangnya ketika dia masih bayi. Ketika dia ditemukan oleh para pekerja sosial, dia tidak bisa berbicara dan berjalan merangkak. Setelah bertahun-tahun menjalani terapi, Oksana belajar berbicara bahasa Rusia. Dia sekarang punya pacar dan bekerja di peternakan, merawat hewan. Selain itu, dapat dikatakan bahwasanya Oksana memiliki ending yang lebih baik daripada Sanikar. Sanikar sendiri menginjak usia 35 tahun ketika tubuhnya terkena TBC pada tahun 1895. Meskipun dia akhirnya menghabiskan sebagian besar hidupnya yang singkat di sisi manusia daripada hewan liar, dia sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di panti asuhan. Terlepas dari dia benar-benar real Mowgli atau bukan, bisa Dina Sanikar memiliki kesamaan yang mencolok dengan The Jungle Book karya Rudyard Kipling, yaitu tentang perjuangan kembali ke sisi kemanusiaan. Ya. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Perjalanan dan kisah hidup dari Dina Sanikar hingga saat ini selalu menjadi cerita yang menarik
bagi penikmat alam liar dan kisah-kisah di dalamnya. Terkadang kita juga harus belajar bahwa bahkan hewan buas seperti serigala juga bisa melakukan hal yang manusiawi. Ya, walaupun akan sulit juga bila manusia dibesarkan oleh seekor serigala tanpa ada interaksi langsung dengan manusia lainnya. Yang hal itu membuat Dina Sanikar merasa bahwa dia adalah bagian dari kawanan serigala itu sendiri. Hidup dan bertahan hidup menggunakan cara yang sama seperti serigala umumnya. Itu. Jika masih ada bagian-bagian menarik dari kisah Dina Sanikar yang tidak di-mention pada video kali ini, feel free untuk ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.